Selamat pagi. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pelajaran IPS, materi tentang siapa yang tahu? Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya berdoa. Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk, Tono, silakan memimpin doa. Mari teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan mulai. Doa besar. Memberi salam kepada Pak Guru. Kita sudah cukup rapi, sudah cukup bersih. Bapak ucapkan terima kasih kepada petugas piket yang telah bertugas dengan baik pada hari ini. Oke. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Sini kok banyak kursi yang kosong. Di sini siapa yang tidak hadir? Joseph. Di sana? Itu kok kosong juga? Jangan. Oke. Bapak harap kita ini kan sekolah untuk masa depan. Jadi kalau kiranya ada urusan yang kurang penting, orang tuanya pergi kemana, kalau kiranya tidak terlalu penting, Bapak harap tidak usah untuk ya, utamakan untuk sekolahnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman di mana kita memiliki kebutuhan tetapi tidak bisa memenuhinya? Apakah ada? Siapa? Boleh angkat tangan? Apa kebutuhannya? Ariel? Baju. Pengen baju. Toha pengen apa? HP, tetapi tidak semua kebutuhan itu bisa kita penuhi. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita dapat memahami, dapat memilih, dapat memilah mana saja kebutuhan yang kiranya prioritas. Apa itu prioritas? Penting. Dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting, sehingga kebutuhan utama kita bisa tercapai ataupun terpenuhi. Baiklah, jadi nanti untuk penilaian akan dilihat dari yang pertama tentang bagaimana keaktifan kalian di dalam diskusi, mulai dari dalam kelompok hingga nanti ketika kelompok kalian maju dan kelompok lain memberikan tanggapan. Semakin aktif, maka nilai yang didapatkan akan semakin tinggi juga. Jadi nanti kelas akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nanti setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain bersiap-siap untuk memberikan tanggapan, bisa berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Di kemarin Bapak sudah kirimkan soal free test, tes diagnostik melalui grup WA, dari kerjaan? Sudah. Terima kasih, karena tadi juga Bapak sudah lihat hasilnya. Ada yang sudah sebagian paham, sebagian lagi masih banyak yang salah. Bapak rasa tidak masalah. Kalian sudah duduk sesuai kelompok yang telah Bapak tentukan tadi. Bapak harap meskipun kelompoknya ini berbeda-beda, Bapak harap ada laki-laki, ada perempuan. Kalian sudah duduk sesuai kelompok yang telah Bapak tentukan tadi. Bapak harap meskipun kelompoknya ini berbeda-beda, Bapak harap ada laki-laki, ada perempuan, ada yang dari berbagai macam daerah.
kita bisa belajar bersama-sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain. Baik, jadi nanti untuk di video yang akan Bapak tayangkan, coba perhatikan apa saja sih jenis-jenis kebutuhan manusia itu, kemudian apa saja faktor penyebab kebutuhan prioritas manusia itu kok bisa berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara kita menentukan kebutuhan yang termasuk prioritas. Untuk lebih jelasnya, pada pembelajaran kali ini silakan disimak video terkait dengan jenis-jenis kebutuhan. Oke, silakan disimak video yang pertama. Video yang pertama ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan. Apa saja kebutuhan yang kita perlukan. Perhatikan gambar itu. Gambar tersebut merupakan gambaran yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Kita sebaiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mengalami kegagalan. Contoh, bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang harus segera minum. Apabila kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup orang yang bersangkutan akan terganggu. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya perkiraannya dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan berdasarkan apa tadi? Intensitasnya terbagi jadi satu primer, dua tiga. Oke, primer. Apa itu primer? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mengalami kelangsungan hidup. Penting atau tidak? Penting, karena jika dikatakan kebutuhan pokok itu jika tidak terpenuhi, maka bisa mengancam kehidupan dan sampai membuat orang meninggal. Contoh kebutuhan primer adalah makan, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Berbeda tidak dengan kebutuhan sekunder? Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, baru kita pikirkan prioritas yang berikutnya, yaitu kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Artinya, jika diperlukan, maka kita memiliki kemampuan untuk menyukuinya, kita bisa membelinya. Tetapi jika tidak diperlukan, tidak wajib untuk dipenuhi. Kebutuhan sekunder antara lain peralatan tangga, lemari, arloji, radio, dan lain-lain. Tiga kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, kebutuhan yang tadi jauh kurang penting. Makanya tersier ini biasanya orang memenuhinya ketika memang apa yang diperlukan kebutuhan pokok dan kebutuhan kedua tadi atau sekunder sudah terpenuhi. Baru berpikir kebutuhan tersier atau barang mewah. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contoh kebutuhan tersier antara lain mobil, villa, home theater, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani, contoh olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, contoh rekreasi, agama, nonton TV, dan baca buku. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak lama. Contoh, makanan bagi orang yang berhak, obat bagi orang yang sedang sakit. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Oke, kebutuhan berikutnya ada kebutuhan menurut waktunya. Artinya bisa harus hari ini, bisa nanti. Contoh yang harus saat ini juga. Makanan, tidak makan, punya lapar, sakit, bisa sakit, bisa sampai meninggal. Kemudian obat, orang yang sakit semuanya karena orang yang sakit sampai ketika rumah sakit kemudiannya dijualah motornya, dijualah mobilnya, mungkin rumahnya. Karena kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda. Udah, kalau sakit, nanti dulu sakitnya lagi nggak punya uang, atau seperti itu. Tidak. Lawannya kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang akan datang. Artinya kebutuhan ini diperlukan nanti. Besok tidak harus hari ini, artinya masih bisa dipending kalau misalnya. Contoh orang yang mau naik haji kan masih nanti biaya pendidikan kamu nanti ketika kuliah, karena masih SMP. Nah, lanjut. Contoh, itu ilustrasi. Kebutuhan menurut subjeknya yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan. Contoh kebutuhan akan makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh semua orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Cara kita bilang kebutuhan individual. Tadi kan berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibedakan jadi dua, individual dan kolektif atau umum atau kelompok. Individual dari kebutuhannya apa contohnya? Makan, minum, pakaian. Kalau bukan kelompok,
tempat ibadah, makanya bangun masjid, bangun gereja biasanya sama-sama, jarang yang dilakukan oleh satu orang. Lanjut. Pembuatan jalan, jembatan, sekolah, pasar dan pasar. Sampai di jenis-jenis kebutuhan, ada yang bertanya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua. Nah, video berikutnya tentang faktor-faktor mengapa kebutuhan orang satu dengan orang yang lain bisa berbeda. Maka ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan alat pemeras kebutuhan. Kebutuhan hidup setiap orang berbeda-beda, baik jenis maupun jumlahnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. 1. Jenis kelamin dan usia. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan. Apa itu jenis kelamin? Di kehidupan kita, jenis kelamin itu jadi berapa? Satu. Kembali lagi. Oke. Dan bareng? Hubungan laki-laki dan perempuan sama beda? Yang perempuan berurok, yang laki-laki bentuknya yang perempuan berbeda, yang laki-laki itu beda. Biasanya hubungan laki-laki cenderung lebih sederhana. Contoh, seorang pelajar laki-laki membutuhkan celana seragam, sedangkan pelajar perempuan membutuhkan rok seragam. Faktor usia juga mempengaruhi perbedaan. Contohnya, kebutuhan usia anak balita lebih sedikit, membutuhkan makan dibandingkan anak remaja. 2. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi kebutuhan seseorang. Contohnya, kebutuhan perlengkapan sekolah anak SMP akan berbeda dengan anak SMA. 3. Lingkungan tempat tinggal. Contohnya, masyarakat pesisir membutuhkan pakaian berbahan tipis, sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan menggunakan pakaian yang berbahan tebal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya produk baru dan mempengaruhi untuk memiliki produk tersebut. Kemudian muncul kebutuhan terhadap produk baru. Contohnya, ditemukan HP yang berspesifikasi canggih, banyak orang yang ingin memilikinya. 5. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kebutuhannya. 6. Status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin beragam kebutuhannya. Oke, sampai di sini. Faktor-faktor yang mengalami kebutuhan yang kita masing boleh dicatat. Tapi nanti kalau ada yang berbeda boleh ditanyakan. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin. Tadi, laki-laki dan perempuan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang sama? Mungkin sebagian dia sama. Kaos, sama-sama kaos bisa laki-laki dan perempuan. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tetapi lebih jauh lagi, mungkin laki-laki pakai rok. Nah, ada yang laki-laki pakai rok? Tidak ada. Kemudian tingkat pendidikan. Anak SD, anak SMP, kakaknya sudah kuliah. Apakah kebutuhannya sama? Anak SD cukup pensil. SD kelas tinggi, SMP, SMA harus pulpen dengan buku. Kuliah nggak cukup cuma pulpen dan buku, harus mungkin apa tadi? Laptop. Tidak ada kebutuhannya. Berbeda. Lingkungan tempat tinggal. Contoh, seorang Pak Nuni tinggalnya di daerah pesisir pantai. Kira-kira berapa yang cocok di sini? Nelayan. Barang apa yang misalnya diperlukan oleh seseorang yang tempat tinggalnya di pantai? Jala, jali, kapal, anjing. Oke. Bagaimana dengan seorang petani? Palu dan lain-lain. Nah tadi lingkungan tempat tinggalnya di. Ya, ini di sini memperlihatkan perilaku konsumtif. Jika kita konsumtif bisa membawa malapetaka. Oke, kelihatan ya? Boleh dibaca dulu dalam hati. Oke. Intinya pada Alkitab ini menjelaskan kita tidak boleh hidup boros supaya barang prioritas dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan memprioritaskan barang yang mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu dan barang mana yang tidak kurang penting bukan prioritas maka kita sisihkan, kita tinggalkan. Apakah dari penjelasan kedua video dan artikel ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Jika bisa, nah, Bapak memiliki tugas untuk kalian yaitu berupa LKPD. Kalian tadi sudah Bapak bagi berdasarkan kelompoknya. Bapak minta memecahkan masalah bagaimana kita membuat daftar barang prioritas. Bagaimana cara kita menentukan barang mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak prioritas. Kemudian barang mana yang bisa
kita penuhi kebutuhan kita. Baik, disimak dulu ini LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Cara mengerjakannya yaitu di sini boleh perhatikan sebentar. Bapak memiliki jenis-jenis kebutuhan yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian pada bagian yang ke-1, Bapak minta kalian membuat daftar kegiatan selama 3 hari ke depan. Barang-barang kegiatan apa yang akan kalian lakukan, silakan tuliskan pada kolom pertama. Kemudian dari kegiatan tersebut, kebutuhan apa yang kalian perlukan. Kemudian tuliskan jenis-jenis kebutuhan itu, termasuk penting atau kurang penting, mendesak atau tidak mendesak, dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti silakan untuk bertanya jika ada yang tidak jelas. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan. Kemudian siapkan pertanyaan. Jika nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kriteria penilaiannya adalah siswa yang aktif akan mendapatkan poin atau nilai yang lebih tinggi. Siswa yang pasif mendapatkan nilai yang lebih rendah. Jadi Bapak harap semuanya dapat berperan aktif di dalam kerja kelompoknya. Nomor 1. Buatlah daftar kegiatanmu selama 3 hari ke depan. Dan analisislah kebutuhan yang muncul akibat kegiatan yang kamu lakukan. Daftar kegiatan dan kebutuhan. Kegiatan selama 3 hari. Minggu, pilih ibadah. Kebutuhan, baju, kendaraan untuk beribadah dan kitab suci. Senin, upacara bendera. Yang dibutuhkan seragam, topi, dasi, ikat pinggang, alas kaki, tas, buku, pulpen, dan pensil. Selasa, belajar atau sekolah. Yang dibutuhkan buku, seragam, pulpen, alas kaki, kendaraan, tas, dan tip X. Nomor 2. Buatlah skala prioritas kebutuhanmu berdasarkan tabel di atas. Nomor 1. Kebutuhan kendaraan. Penting, kurang mendesak. Nomor 2. Tempat ibadah. Penting, mendesak. Nomor 3. Kitab suci. Penting, kurang mendesak. Seragam. Penting, mendesak. Pulpen. Penting, mendesak. Buku. Penting, mendesak. Alas kaki.
seragam, kendaraan, buku, pulpen, alas kaki. Jika berbeda, jelaskan faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan. Lembaga ibadah dan Alkitab suci karena berbeda agama. Nomor 5. Adakah hubungan perbedaan kebutuhan yang terjadi dengan kondisi geografis dan lingkungan tempat tinggal? Mengapa demikian? Ada jika seorang yang tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan dan membutuhkan galang, asin, perahu, dan lain-lain. Sedangkan orang yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani dan membutuhkan cangkul dan lain-lain. Nomor 6. Identifikasi masalah yang muncul akibat tidak terpenuhinya kebutuhanmu. Kebutuhan tidak terpenuhi, baju. Masalah yang muncul, masuk angin sehingga dapat sakit, handphone, susah berkomunikasi jarak jauh dan susah bingung mengerjakan tugas karena tidak terhubung dengan internet. 7. Apa yang akan kamu lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut? Jika kamu sudah dewasa, kami akan bekerja dengan giat sehingga kami mendapatkan uang gaji untuk membeli barang yang kami inginkan, kebutuhan kami. Demikian hasil presentasi kami ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, kepada kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Apa faktor kebutuhan dalam perbedaan? Apa faktor dan apa tadi bilang? Apa faktor perbedaan? Apa faktor perbedaan dan kebutuhan? Apa saja faktor yang membuat kebutuhan seseorang itu berbeda, gitu maksudnya ya? Oke, apa saja faktor-faktornya? Kok bisa berbeda-beda? Berdasarkan intensitas, sifat, subjek. Berdasarkan sifat, intensitas, dan subjek. Ya, cukup. Oke, silah. Ada lagi? Apakah ada lagi? Cukup? Tidak ada lagi? Oke. Demikian seperti presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Bisa. Berdasarkan daftar kebutuhan yang sudah kami kalkulasikan. 3. Adakah yang memiliki kebutuhan yang sama? Jelaskan kebutuhannya. Kopi, nasi, pinggang, alas kaki, pakaian, seragam, buku, pulpen. Nomor 4. Jika berbeda, jelaskan faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan. Perbedaan kegiatan dan kebutuhan masing-masing. Perbedaan yang dilakukan masing-masing. Terus? 5. Adakah hubungan perbedaan yang terjadi dengan kondisi geografis dan lingkungan tempat tinggal? Mengapa demikian? Ada, misalnya nelayan yang tinggal di sekitar pesisir pantai memerlukan jalan untuk melakukan sedangkan buruh yang menggunakan laptop untuk bekerja. Identifikasi masalah yang muncul akibat tidak terpenuhi kebutuhanmu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Buku, masalah yang muncul. Kita tidak dapat menulis kalau tidak ada buku. Pulpen atau pensil. Kita tidak dapat menulis juga kalau tidak ada pulpen atau pensil. Tip X atau penghapus. Untuk penghapus bukan pulpen atau pensil. Nomor 7. Apa yang akan kamu lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut? Kita bisa bekerja kreatif, bisa membeli buku atau pulpen, pensil, X, dan penghapus. Baik, beri presentasi dari kelompok 2. Apa? Ulangi pelan-pelan. Asal contoh penyebab jenis pekerjaan yang dapat menyebabkan perbedaan kebutuhan. Nah, pekerjaan apa saja gitu ya yang kok bisa menyebabkan kebutuhan pekerjaan ini berbeda, pekerjaan itu berbeda, profesi satu dengan profesi yang lain kok bisa berbeda. Misalnya profesi apa memerlukan apa?
diulangi yang keras. Anak tadi itu mengerjakan sedangkan guru memerlukan laptop. Oke, misalnya petani lebih memerlukan apa tadi? Cangkul, sedangkan guru lebih memiliki prioritas kebutuhannya laptop, gitu ya? Oke, bagaimana? Sudah jelas, Ani? Oh iya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih karena semuanya sudah belajar untuk mencoba. Semuanya sudah berani mempresentasikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil diskusi tadi ada beberapa pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dari Dikla. Apa tadi Dikla? Kok bisa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, kebutuhannya pun juga berbeda. Begitu ya? Tadi benar jawaban kelompok 1. Karena setiap orang berdasarkan pekerjaannya, tadi karena ada beberapa faktor ya. Faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan perbedaan kebutuhan? Tadi ada jenis jenis kelamin, laki-laki sama perempuan beda nggak kebutuhannya? Beda. Jenis pekerjaan, petani dengan guru beda nggak kebutuhannya? Beda. Kemudian berdasar banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan kebutuhan seorang itu berbeda. Kemudian dari kesemuanya tadi sudah bisa atau belum membuat daftar ataupun tabel mana kebutuhan prioritas dan yang tidak prioritas? Ya, oke. Karena tadi tujuan pembelajarannya kita diharapkan bisa membuat atau menyusun tabel mana kebutuhan prioritas dan yang bukan prioritas. Baik, untuk diskusi pembelajaran pada hari ini Bapak rasa sudah cukup baik. Sebagian sudah mulai berani bertanya, berani menjawab, dan yang lain sebenarnya mungkin ingin bertanya tapi karena waktunya terbatas. Di pembelajaran berikutnya Bapak harap lebih aktif lagi. Di pembelajaran berikutnya kita nanti akan membahas tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, bagaimana barang itu dibuat, bagaimana barang itu disalurkan, kok bisa dari pembuat bisa sampai ke pemakai atau konsumen. Makanya nanti di rumah Bapak harap dibaca materi tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bapak harap semakin hari jangan semakin lemes belajarnya, tapi lebih semangat lagi. Baik, untuk mengakhiri belajar kita pada hari ini, silakan tadi ketua kelas, sekarang wakil ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Ya, wakil ketua kelasnya, Arif, silakan posisi berdoa ya. Doa selesai. Beri salam kepada Tuhan. Selamat siang. Baik, silakan untuk siap-siap pulang. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya tentang materi